Terima kasih. Pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Pada hari ini Jumat 30 Desember 2022 dengan saya Maruli Tua Silaban untuk mengulas berita menarik tentang akhirnya Komisi Pemilihan Umum menyatakan Partai Umat lolos peserta pemilu 2024. Popularitasnya kian melejit. Pemirsa, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu minum air mineral biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, setelah melalui proses perjuangan panjang lain dari partai baru lainnya, akhirnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan dan menyatakan Partai Umat lolos verifikasi faktual setelah melakukan verifikasi administrasi ulang untuk perbaikan di dua provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi tersebut menjadi fokus dan titik dilakukannya verifikasi administrasi ulang. Pemirsa, di balik upaya dan perjuangan Partai Umat untuk menjadi peserta pemilu 2024, yaitu setelah terlebih dahulu melakukan perlawanan yang sedemikian rupa, kini tingkat popularitasnya di tengah masyarakat jauh lebih populer dibanding dengan partai baru lainnya yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 2024. Partai Umat akhirnya dinyatakan sebagai peserta pemilu 2024. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyatakan pertama, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Partai Umat dinyatakan memenuhi syarat di 19 kabupaten kota, sedangkan syarat minimal 17 status akhir dinyatakan memenuhi syarat, kata Idam Holik, anggota komisioner KPU di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022. Pemirsa, sedangkan untuk Sulut, Partai Umat dinyatakan memenuhi syarat di 11 kabupaten kota, sedangkan syarat minimal 11 status akhir dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, pemirsa, di lain kesempatan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menambahkan usai verifikasi faktual yang dibacakan terhadap Partai Umat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Hasyim Asyari mengatakan telah dibacakan verifikasi faktual pasca putusan Bawaslu dan sebagaimana kita ketahui statusnya memenuhi syarat dan akan dilakukan penandatanganan berita acara. Selanjutnya, dengan dinyatakannya Partai Umat lolos verifikasi faktual setelah melakukan verifikasi administrasi ulang di dua provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara, menjadi penambah untuk partai peserta pemilu tingkat nasional yang tadinya sebanyak 17 partai politik, ini menjadi 18 untuk partai tingkat nasional. Selanjutnya, KPU menetapkan nomor urut Partai Umat menjadi nomor urut 24 untuk semua partai peserta pemilu yang terdiri dari partai nasional, tingkat nasional 18 partai politik, sedangkan partai lokal di Aceh ada 6 partai politik. Berikut adalah 18 partai nasional peserta pemilu 2024, yaitu 1 PDI Perjuangan, 2 Partai Keadilan Sejahtera, 3 Partai Perindo, 4 Partai Nasdem, 5 Partai Bulan Bintang, 6 PKN,
7 Partai Garuda, 8 Partai Demokrat, 9 Partai Gelora, 10 Partai Hanura, 11 Partai Gerindra, 12 Partai Kebangkitan Bangsa, 13 PSI, 14 PAN, 15 Partai Golkar, 16 Partai P3, 17 Partai Buruh, dan terakhir adalah Partai Umat. Pemirsa, 18 partai politik tersebut adalah merupakan susunan partai yang dinyatakan menjadi peserta pemilu 2024. Sedangkan nomor urutnya telah dilakukan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama, sebelumnya Partai Umat keberatan dinyatakan tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024 karena verifikasi faktual yang tidak lolos di 2 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara. Akhirnya Partai Umat kemudian melakukan gugatan ke Bawaslu. Terhadap keberatan Partai Umat tersebut, KPU sebagai termohon dan Partai Umat sebagai pemohon dalam tahap mediasi terjadi kesepakatan untuk melakukan beberapa hal dalam proses verifikasi administrasi ulang pada 2 provinsi tersebut. Adapun kesepakatan antara Partai Umat dengan Komisi Pemilihan Umum dalam tahap mediasi tersebut dituangkan dalam surat Bawaslu nomor 006-Rek-Bawaslu-Angka Romawi 12-2022 tanggal 20 Desember 2022 terkait dengan sengketa verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 yang diajukan oleh Partai Umat. Adapun poin-poin yang dituangkan dalam kesepakatan itu adalah tahapan terakhir hari ini sebagaimana telah ditempuh dan dilakukan proses oleh Komisi Pemilihan Umum bersama dengan Partai Umat, yaitu poin ke-7 sampai ke-9 yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum hari ini adalah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik oleh KPU pada hari ini, yaitu Jumat tanggal 30 Desember 2022. Dan ke-8 adalah tahapan penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepada partai politik dan Badan Pengawas Pemilu yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu 30 Desember 2022. Dan terakhir adalah penetapan hasil pengambilan nomor urut dan pengumuman partai politik peserta pemilu yang juga telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada hari ini 30 Desember 2022. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita hari ini tentang akhirnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan Partai Umat lolos sebagai peserta pemilu 2024. Tentunya popularitasnya kian melejit. Kita dukung dan wujudkan pemilu terlaksana secara adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana asas pemilu yang ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemirsa, saya Maruli Tua Silaban, pimpinan umum satukanindonesia.com, undur diri dari hadapan ibu bapak sekalian. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan. Satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, sebelum kita akhiri, minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar.